Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Nurul Fadilah. Di sini aku akan sedikit bercerita mengenai persiapan perang Bharatayuddha Kurukshetra. Namun sebelum itu kalian pasti pernah mendengar perang ini kan? Perang ini berada dalam kisah Mahabharata. Nah, Mahabharata sendiri memiliki banyak versi. Ada versi India, versi Jawa, versi Betawi, masih banyak lah versi-versi yang berbeda dalam cerita ini. Tapi inti dari cerita ini sama, yaitu perang antara Pandawa dan Kurawa. Sebelum itu kalian juga bisa membaca Mahabharata ini dalam epos Mahabharata. Nah, kitab epos Mahabharata ini adalah karya sastra India kuno yang menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Kurawa untuk merebutkan tahta Hastinapura. Epos sendiri ditulis dalam bahasa Sanskerta dan merupakan salah satu dari dua wiracarita besar India kuno. Mahabharata ini hampir sama datangnya dengan Ramayana. Nah, selanjutnya ada persiapan perang Bharatayuddha Kurukshetra. Sebelum perang pasti ada persiapan kan. Perseteruan antara Pandawa dan Kurawa sendiri berujung perang yang sangat besar. Bahkan ternyata para dewata sudah tahu akan perang ini dan sudah tertulis dalam kitab-kitab besar. Namun sebelum perang dimulai, masing-masing kubu mencarilah sekutu. Sebesar apa sih perang ini sebenarnya? Perang ini melibatkan pasukan yang berjumlah 18 Aksahuni, yang mana 7 Aksahuni berpihak pada Pandawa dan 11 Aksahuni berpihak kepada Kurawa. Apa itu Aksahuni? Aksahuni adalah formasi perang di mana satu Aksahuni saja terdiri dari 21.870 kereta ditambah 21.870 gajah ditambah 65.610 kuda dan ditambah 109.350 prajurit. Nah, sangat bayangkan itu sebesar apa, karena satu Aksahuni saja sebegitu, apalagi 18 Aksahuni. Sebelum perang dimulai pun dari pihak Pandawa dan Kurawa sendiri pasti meminta bantuan kerajaan lain ya. Dari kubu Pandawa mereka mendapat bantuan dari 7 kerajaan dan Laskar Naraya pimpinan Satyaki dari kaum Yadawa. Para kesatria besar dari Pancala Pandawa juga mendapat bantuan dari raksasa yang dipimpin oleh Gatotkaca serta pasukan naga yang dipimpin Irawan. Pandawa memilih Dhristadyumna sebagai panglima, sementara Kresna sebagai ahli strategis yang tidak langsung terlibat dalam perang. Sedangkan di pihak Kurawa sendiri, Duryudana meminta Bisma untuk memimpin pasukannya, dan Sangkuni ditunjuk sebagai ahli strategi yang terlibat langsung dalam perang. Selain kesatria yang membantu Kurawa, ada Guru Krepa, Guru Hita Hastinapura, Kartawama dari Yadawa, Panglima Laskar Naraya, saya, Raja Madrabalika, Raja Balika, dan Buri Sarawa Uluka dari Gandhara, Suswarma dari Trigada, Britbalah dari Kosal, Budak Sina dari Kambuja, Bhakta dari Prayodikasa, dan masih banyak lagi. Kemudian perang pun dimulai. Dari pihak Pandawa sendiri mengangkat Resi Seta sebagai pimpinan perang dengan Arya Utara sebagai pendamping di sayap kanan dan Arya Wartasangka di sayap kiri. Sementara pihak Kurawa meminta Resi Bisma sebagai panglima perang dengan Drona Prabu Salya, Raja Kerajaan Mandaraka sebagai pendampingnya. Perang Bharatayuddha ini terjadi selama 18 hari lamanya dan banyak korban yang berjatuhan. Di awal pertempuran, Resi Seta mati di tangan Bisma. Setelah itu Bisma juga mati karena Kresna mengirim Dewi Warasrikandi untuk melawan Bisma. Adipati Karna yang memiliki senjata, Kuntawijaya Danu yang memiliki rencana awal ingin melawan Arjuna, kemudian harus melawan Gatotkaca dan menggunakan senjatanya itu untuk melawan Gatotkaca. Lalu karena itu Gatotkaca tewas. Namun ia sempat menjatuhkan dirinya ke kereta para prajurit Kurawa yang akhirnya menghancurkan
setidaknya lebih banyak prajurit Korawa. Karena kemudian berhadapan dengan Arjuna dan kalah. Kemudian perang diakhiri dengan duel antara Duryudana melawan Bima dan kemudian dimenangkan oleh Bima. Dari besarnya perang ini hanya tersisa 10 kesatria saja selama 18 hari itu. Saking besarnya perang ini banyak korban yang mati. Itulah sedikit kisah awal persiapan perang Bharatayuddha. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.